Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai final praktikum dari praktikum Marsikom 2025. Saya adalah Suraya Merudin, NPM 221063, 11600072. Pembahasan pertama mengenai pengenalan sistem operasi. Nah, pengenalan sistem operasi, pertamanya kita harus menjelaskan mengenai sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu adalah sebuah komponen inti dari sistem komputer yang bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, sistem operasi ini juga bisa menjadi bridging antara pengguna dan juga perangkat keras komputer. Karena pengguna ini tidak dapat secara langsung kayak berinteraksi langsung dengan perangkat keras tanpa bantuan sistem operasi. Nah, buat jenis-jenis dari sistem operasi itu ada 5. Yang pertama itu sistem operasi batch. Biasanya itu digunakan buat ngeproses pekerjaan dalam kelompok tanpa interaksi langsung. Nah, yang kedua ada namanya sistem operasi time sharing. Time sharing ini pengembangan dari sistem batch yang memungkinkan banyak pengguna menggunakan komputer secara bersamaan. Nah, yang ketiga itu sistem operasi real time. Sistem operasi real time itu diperuntukkan bagi aplikasi yang memerlukan respon sistem dalam waktu yang sangat cepat. Nah, yang keempat itu ada namanya sistem operasi distribusi. Sistem operasi distribusi ini bisa dibilang mengelola kumpulan komputer secara independen yang saling terhubung melalui jaringan. Nah, yang kelima itu, yang terakhir itu ada namanya sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mobile biasanya didesain buat perangkat bergerak seperti smartphone dan juga tablet. Nah, beberapa struktur internal sistem operasi ada struktur monolitik, yaitu struktur yang layanan dioperasikan dalam satu kesatuan. Dan ada namanya struktur berlapis, di mana lapisan-lapisan ini masing-masing hanya berinteraksi dengan lapisan di bawah. Nah, yang ketiga ada namanya struktur microkernel. Microkernel ini fungsi-fungsi dasar dari manajemen memori. Nah, yang keempat itu ada namanya struktur modular. Sistem operasi ini dibangun dengan modul-modul independen yang dapat dimuat ataupun dilepas sesuai dari kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya ada namanya manajemen sistem operasi. Manajemen sistem operasi itu ada manajemen proses, di mana sebuah proses itu program yang sedang dieksekusi ataupun sistem operasi itu bertugas untuk mengelola seluruh siklus hidup. Nah, yang kedua ada namanya manajemen memori. Manajemen memori ini adalah fungsinya tuh buat mengatur penggunaan memori ataupun RAM lah di dalam sebuah komputer. Nah, yang ketiga itu ada namanya manajemen file. Manajemen file ini bisa dikatakan sebagai komponen sistem operasi yang mengatur penyimpanan data dalam bentuk file di perangkat penyimpanan sekunder. Next, kita ngebahas mengenai spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer ini bisa kita ketahui dengan melalui Windows R dan juga kita klik ataupun kita ketik yaitu CMD. Nah, pada sistem informasi CMD ini dapat diketahui jenis RAM-nya berapa dan jenis dari hostname itu apa dan sebagainya. Pada kali ini kita sudah mengetahui nih bagaimana sistem informasi CMD ini bisa mencakup seluruh bagian dari komputer itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada namanya sistem info dengan cara DXDiag. Nah, DXDiag ini sifatnya sama, yaitu kita memencet ataupun mengklik Windows R dan juga kita mensubmit yaitu DXDiag untuk mengetahui komputer name-nya gitu apa, operation sistemnya apa dan juga sistem manufakturnya itu apa. Serta kita juga dapat tahu nih sistem modelnya tuh apa dan juga memori serta prosesor yang digunakan itu prosesor apa. Nah, yang ketiga, ketika kita ingin mengetahui sebuah performa ataupun sebuah proses dalam komputer ataupun dalam laptop. Nah, kita bisa mengetahui dengan cara test manager. Test manager ini fungsinya dapat mengetahui sebuah sistem dalam komputer ataupun laptop pada saat digunakan aplikasi ataupun pada saat aplikasi tersebut tuh di entas. Nah, yang pertama itu kita dapat melihat performa. Di dalam performa ini terdapat CPU, memori, disk, WiFi, dan juga GPU. Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi kecepatan ataupun respon dari laptop itu sendiri ketika digunakan. Nah, yang kedua ada namanya proses. Proses ini mengetahui apa saja sih aplikasi yang memenuhi sangat RAM ataupun
ROM di dalam komputer. Misalnya pada saat ini ada namanya Zoom Meeting. Zoom Meeting itu mendapatkan memori itu sebesar 300 MB. Nah, ini sangat besar jika dibandingkan dengan task manager yang sedang kita buka itu sendiri. Maka dari itu, fungsi dari proses ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar penggunaan aplikasi dalam laptop kita ataupun komputer kita. Nah, pada performa ini bisa dikatakan sebagai penjelas dari proses tersebut. Ketika proses tersebut masih dirantas, itu dapat memengaruhi dalam segi CPU ataupun memori. Nah, ketika aplikasi itu dientas, itu dapat memengaruhi sebuah sistem operasi. Maka dari itu, untuk spesifikasi sistem itu kita dapat mengetahui dalam tiga hal: sistem info CMD, sistem info DXDIAC, dan juga sistem info Task Manager. Yang terakhir kita akan membahas mengenai perangkat keras. Nah, di perangkat keras ini sangat sangat unik teman-teman. Di mana pada perangkat keras ini adalah komponen fisik dari sistem komputer yang memungkinkan terjadinya proses komputasi. Nah, setiap elemen ini seperti kayak memori, papan utama ataupun media penyimpanan itu bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada namanya motherboard contohnya. Motherboard itu bisa dikatakan sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh komponen penting dalam seluruh komputer ataupun sistem komputer. Kayak ada soket, slot untuk RAM, dan juga konektor penyimpanan. Dan yang kedua itu ada namanya RAM. RAM ini adalah memori utama dalam komputer yang bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif yang diproses oleh sebuah komputer ataupun sebuah sistem. Nah, yang ketiga ada namanya hard drive ataupun SSD kalau kita mau menggunakan SSD. Hal ini bisa dikatakan sebagai media penyimpanan ataupun komponen yang berfungsi menyimpan data secara permanen. Ini bedanya dengan RAM. Lalu ada namanya PSU. PSU itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menyuplai daya listrik ke seluruh bagian komputer. Nah, dan ini adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk menyalakan komputer di laptop ataupun di PC kita. Nah, yang terakhir ada namanya casing ataupun rangka komputer berfungsi sebagai pelindung fisik bagi seluruh komponen perangkat keras di dalamnya, kayak melindungi dari debu, benturan, dan juga gangguan eksternal lainnya. Next, kita bakal ngebahas tentang perakitan dari komponen komputer. Nah, perakitan dari komponen komputer ini bisa dikatakan sebagai hal yang sangat mendasar karena kita dapat mengetahui ketika kita ingin merakit sebuah komputer, kita harus menyiapkan terlebih dahulu motherboard karena di dalam motherboard itu terdapat beberapa aspek yang sangat penting. Seperti ada namanya RAM, ada namanya VGA, ada namanya prosesor dan lain dan ada namanya fan. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan di atas ini salah satu bisa dikatakan sebuah diagram ketika kita ingin apa ya, membuat ataupun merakit dari komponen-komponen komputer, yaitu kita menyiapkan casing, motherboard, CPU, prosesor, fan, terus sama PSU dan lain sebagainya. Nah, SSD ini juga penting, yaitu untuk menyimpan sebuah data secara permanen. Maka dari itu ketika kita ingin ketika ingin melakukan perakitan komputer itu harus diperhatikan karena hal yang pertama yang kita lakukan adalah perakitan dari motherboard itu sendiri. Nah, setelah motherboard itu sendiri udah selesai dengan rangka-rangkanya seperti RAM dan lain sebagainya, baru kita memasang, nah itu namanya PSU. Setelah PSU itu terpasang, baru namanya kita masukkan ke dalam casing. Casing ini sebagai pelindung dari semua komponen yang akan dinyalakan nantinya pada saat komputer kita ingin dijalankan. Seperti itu. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.